pembelajaran, saya minta semuanya untuk berdiri dulu. Sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kira-kira kenapa Rizky tidak hadir hari ini? Ada alasan sakit atau apa? Oh, izin ya. Materi kita hari ini sama dengan apa yang saya paparkan tadi, saya tanyakan pada adik-adik. Kita akan menulis sebuah gagasan dalam bentuk kerangka teks cerita pendek tapi berdasarkan media gambar seri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah kompetensi dasar 4.6. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kompetensi dasar ini? Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, terima kasih Yuli. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ya. Yakni mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerita pendek. Kira-kira ada yang bisa membantu saya lagi untuk membacakan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Melalui pengamatan gambar seri dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu menulis gagasan dalam bentuk kerangka cerita pendek berdasarkan gambar seri dengan tepat dan penuh kerjasama. Baik, terima kasih Pak Fira. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, di mana kalian itu akan melakukan pengamatan terhadap gambar seri yang akan saya tayangkan. Kriteria penilaian yang saya ambil di sini ada dua. Yang pertama, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya fokus pada 4. Yang pertama ada religius, kedua ada disiplin, ketiga tanggung jawab dan kerjasama. Nah, untuk religius nanti itu saya amati pada saat kalian berdoa tadi. Ada saya lihat tadi memang rata-rata sudah sangat bagus ya, pas berdoa semuanya dalam keadaan khusyuk. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Bagaimana kalian punya jiwa kerjasama atau jiwa korsa pada saat menyelesaikan tugas. Misalnya untuk gambar 1 nanti bagi untuk kira-kira siapa yang bisa, kemudian gambar 2 siapa lagi. Artinya semuanya harus bekerja sama ya, berperan aktif. Manfaat pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu merangsang imajinasi dan kreativitas. Nah, dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini kalian mampu menuliskan tulisan-tulisan yang kreatif ya. Kemudian yang kedua, mendorong tingkat pengembangan diri ya. Tentunya memang seperti itu karena dari menulis kerangka teks cerita pendek itu akan membuat diri kita lebih berkembang, artinya kapasitas. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang ada di sini? Menarik ya. Kira-kira apa yang ada dalam gambar ini? Ada yang bisa? Ini gambar tentang seorang anak yang memecahkan akuarium ya. Nah, kira-kira dari gambar ini bisa dibuat kerangka teks cerita pendek? Bisa. Karena ini dari gambar 1 sampai gambar 4 ini berkaitan. Ini bisa saja peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, peristiwa 4. Kalian tinggal menentukan tokohnya, nama tokoh siapa, kemudian apa yang terjadi, temanya ini tentang apa, ya seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk membacakan materi ini? Persilakan. Oke. Ya. Materi pembelajaran yang ke-1 yaitu gagasan dan gambar seri kerangka langkah-langkah menulis kerangka dan teks cerita pendek. Caranya berhitung dari 1 sampai 3. Yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Ya, jadi hitungannya dari sini, dari Yulianti. Silakan berhitung dari 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Oke, yang kelompok 1 silakan menyesuaikan sebelum. Untuk kalian kerjakan. Jadi dilihat ini ada 6 gambar seri ya yang sudah ada. Silakan dilihat, kemudian di bagian LKPD itu ditulis, di situ ada gambar 1. Kira-kira gagasannya apa? Apa kejadian yang terjadi di gambar 1 itu? Tentunya dilihat juga ada tokohnya, misalnya ada sini ada nenek kan. Silakan kalian tentukan nama tokohnya siapa, wataknya bagaimana, latarnya di mana, sampai pada amanat ya. Tentunya dari gambar 1 sampai 6. Untuk kelompok 2 perhatikan. Ini kelompok 2. Sudah ada juga di situ ya. Kelompok 2 ini gambarnya juga sama dari kelompok gambar 1 sampai 6. Silakan ditulis berdasarkan gambar 1 sampai 6. Jangan lupa yang saja ada tema, tokoh dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada lagi kelompok 3. Ini juga sudah ada. Silakan ditulis apa gambar 1, kejadian apa, sampai gambar 6. Oke, sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Saya akan persilahkan dari kelompok 1 dulu. Jadi silakan yang menjadi perwakilan presentasikan hasil baik itu dari gambar 1 sampai gambar 6. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 3, perhatikan ya, kelompok 2 dan kelompok 3, silakan dilihat gambar dari kelompok 1. Nanti dilihat ketika dibacakan apakah gambar ini sesuai dengan yang mereka tulis atau tidak. Kalau memang ada yang tidak sesuai, kalian bisa menanggapi atau memberikan saran. Boleh ya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, saya persilakan untuk
kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Gagasan gambar 1. Seorang nenek berbaju ungu terlihat sedang menuruni sebuah bis. Nenek tersebut bernama Ibu Sari. Gagasan gambar kedua. Ibu Sari ingin menyeberangi jalan namun ia sedang kebingungan. Gagasan gambar ketiga. Kemudian ada seorang anak kecil yang bernama Edo. Ia berniat ingin membantu Ibu Sari menyeberangi jalan. Gagasan gambar keempat. Edo membantu Ibu Sari menyeberangi jalan ke arah perumahan Lestari. Gagasan gambar kelima. Kemudian Edo mengantar Ibu Sari ke perumahan tersebut dengan selamat. Gagasan gambar keenam. Dan setelah mengantar Ibu Sari, Edo pun berpamitan pergi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Lanjut pada presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menggambarkan serangkaian cerita pendek berdasarkan urutan gambar seri. Gambar 1. Edo sedang berdiskusi dengan Ibu Wati yang berpakaian serba hijau di pesisir pantai. Gambar 2. Edo sedang berpamitan ke Bu Wati untuk merantau ke kota. Gambar 3. Bu Wati sedang duduk dan memandang ke arah laut. Gambar 4. Bu Wati dan anak-anak sedang melambaikan tangan untuk kedatangan Edo. Gambar 5. Masyarakat sedang menyambut kedatangan Edo dan Bu Wati memeluk Edo. Gambar 6. Seorang pria tua memakai tongkat dan dua pria sedang melihat ke arah laut. Lalu Bu Wati sedang menangis karena Edo meninggalkan Bu Wati kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita lanjut pemaparan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan cerita pendek berdasarkan urutan gambar seri. Gambar ke 1. Di sebuah laut terlihat seorang nelayan bernama Fadli dan anak kecil yang bernama Fizian sedang melihat sebuah peti emas. Gambar kedua. Setelah melihat peti emas itu, mereka segera turun dan membongkarnya. Gambar ketiga. Setelah membongkar peti emas, mereka tiba-tiba diterkam seekor hiu dan peti itu terlempar. Gambar keempat. Terlihat seorang nenek yang sedang menaiki perahu dan melihat sebuah kalung di kepala seekor hiu. Gambar kelima. Nenek itu cuma sekedar melihat dan tidak tertarik pada kalung tersebut. Gambar keenam. Akhirnya nenek itu pulang kepada keluarganya dengan selamat. Oke, kita berikan aplaus dulu. Saya akan lihat penyesuaian gambar, kemudian penggunaan ejaan dan tanda baca. Untuk kelompok 1, ini kan sudah sesuai berdasarkan gambar seri. Ceritanya memang tiga kelompok sudah sesuai. Namun kelompok 1 ini sudah sangat bagus penggunaan huruf kapital. Kemudian ada tanda baca juga, koma dan titik. Itu sudah sesuai untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, di sini ada nama orang, yakni Edo, tapi tidak menggunakan huruf kapital di bagian E. Kemudian untuk kelompok 3 penggunaan huruf kapital di peti emas. Peti emas ini menggunakan huruf kapital besar P-nya. Ya. Kemudian emasnya juga ini huruf E besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa
tiga itu memperoleh nilai yang ketiga. Tapi jangan berkecil hati ya, karena ini baru awal. Bisa saja pas pertemuan berikutnya mereka yang akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan berakhirnya presentasi dan juga penilaian dari saya hari ini, maka kegiatan pembelajaran pada hari ini juga akan berakhir. Namun sebelum saya akhiri, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana penggunaan media gambar seri? Apakah menarik atau tidak? Menarik. Apakah pembelajaran hari ini susah atau tidak? Gampang. Gampang ya? Ya. Apakah kalian bisa menulis kerangka teks cerita pendek dengan gampang hari ini? Ya. Ya. Oke, kasih. Kemudian terakhir saya ingin satu orang untuk menyimpulkan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Mungkin saya minta dari Adik Nur Ain untuk memberikan simpulan ya, materi apa yang kita pelajari. Hanya materi. Ya, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saat ini kita pelajari yaitu tentang materi cerpen. Baik, materi kita pada hari ini kan sudah dibahas ya, tentang teks cerpen ya. Ya. Sudah sampai waktu yang alokasi waktu sudah selesai. Maka untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, berakhirlah pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.